bagi juga beberapa tokoh pribumi semacam Dr. Cipto Mangunkusumo, Indonesia adalah konsep politik. Ya. Mereka yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia itu adalah orang Indonesia. Pakai atau tanpa pici. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Hari ini kita beruntung karena hari ini kita bertemu dengan Profesor Leo Suryadinata. Beliau tinggal di Singapura, tapi kebetulan hari ini ada di Jakarta. Dan kita mau ngobrol banyak tentang peranakan Tionghoa atau etnis Tionghoa. Selamat datang di podcast Nusantara, Prof. Terima kasih, saya juga berasa bangga telah diundang untuk berbincang-bincang. Ini kita bicara dari tahun 62, Profesor meneliti tentang etnis peranakan Tionghoa lebih dari 50 tahun. Mungkin Prof hari ini bisa disebut sebagai peneliti, kemudian ahli di bidang peranakan Tionghoa. Apa yang menyebabkan Prof begitu antusias tentang subjek ini? Selain memang Prof adalah seorang peranakan Tionghoa, tapi apa yang membuat Prof begitu antusias selama lebih dari 50 tahun? Ya sebetulnya ya saya kepingin tahu tentang latar belakang saya sendiri kan. Di samping itu meneliti masyarakat Tionghoa itu merupakan salah satu hal yang sangat menarik. Bukan saja sebetulnya peranakan Tionghoa, tetapi masyarakat Tionghoa secara keseluruhan. Kebetulan peranakan Tionghoa itu adalah yang paling awal. Dan kalau di Jawa itu jumlahnya mungkin peranakan Tionghoa itu yang terbesar. Ya. Jadi juga secara kebetulan begitu ketika saya di UI itu saya menulis sebuah skripsi, judulnya itu ada hubungannya dengan peranakan. Dan bahan-bahan tentang peranakan, terutama pergerakan nasional Indonesia dengan peranakan Tionghoa itu banyak sekali karena koran-koran peranakan di museum nasional itu banyak. Jadi saya terjerumus lah ke dalam bidang penelitian orang Tionghoa di Indonesia, terutama peranakan. Saya ingin memvalidasi sekali lagi Prof, karena beberapa kali memang saya sempat diskusi tentang isu peranakan Tionghoa ya. Tionghoa ini memang hanya ada di Indonesia ya, kata Tionghoa itu sendiri, atau di berbagai negara peranakan orang-orang keturunan dari Tiongkok ini juga disebut Tionghoa? Iya, sebetulnya berasal mungkin dari Indonesia, tapi menyebar ke negara tetangga. Bahkan di Singapura, di Malaysia juga ada sebutan Tionghoa. Akan tetapi mereka lebih suka dengan sebutan Cina. Jadi Tionghoa itu merupakan apa jadinya istilah yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia. Kira saya biarpun di Tiongkok sendiri, ketika mereka belajar bahasa Indonesia, itu istilah Tionghoa juga dipakai. Jadi bukan Cina yang dipakai, karena pada waktu itu Cina itu mengandungkan satu pelecehan begitu. Mereka lebih suka menggunakan Tionghoa untuk orangnya atau kebudayaannya, dan Tiongkok untuk negaranya. Ya. Nah, yang menarik dari lebih 50 tahun perjalanan Prof mengamati proses ini, kemudian ada benang merah yang menarik. Salah satunya adalah bahwa di setiap pemerintahan selalu ada kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya mempengaruhi budaya etnis Tionghoa di setiap generasi pemerintahan. Itu benar begitu, Prof? Iya, itu kebijakan pemerintah itu memang mempunyai pengaruh yang besar. Bukan saja terhadap masyarakat Tionghoa itu sendiri, juga masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Tionghoa itu adalah bagian daripada
masyarakat Indonesia yang besar ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau mengerti tentang masyarakat Tionghoa, juga masyarakat Indonesia, nah kita itu harus mengikuti perkembangan sejarahnya. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah inilah yang juga perlu kita teliti. Ya. Apa yang menarik dari setiap pemerintahan? Katakanlah kalau kemudian kita melihat Soekarno sebagai presiden pertama. Ya. Apa yang menjadi titik kritis dari pemikiran beliau terhadap kebijakan yang berhubungan dengan etnis Tionghoa? Nah ini Bung Karno ini sebetulnya cara berpikirnya itu berubah-ubah. Akan tetapi dia adalah seorang politisi atau seorang tokoh yang mempunyai visi yang sangat jauh besar ya. Sebelumnya itu orang Tionghoa itu juga terpecah belah. Ada yang berorientasi ke Tiongkok, ada yang berorientasi ke Hindia Belanda, ada juga yang berorientasi ke Indonesia. Nah itu yang paling terkenal tokoh yang berorientasi ke Indonesia itu adalah Lim Kun Hian itu yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia pada tahun 1932. Setelah dia mendirikan Partai Tionghoa Indonesia ini, dia membela kemerdekaan Indonesia. Dan pada waktu itu Indonesia itu belum lahir. Dan dia kemudian menyebut dirinya sebagai Indonesier. Jadi seorang Indonesia. Ya. Bagi juga beberapa tokoh pribumi semacam Dr. Cipto Mangunkusumo, Indonesia adalah konsep politik. Ya. Mereka yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia itu adalah orang Indonesia. Pakai atau tanpa biji. Tapi kemudian di beberapa buku Prof menceritakan tentang 3 pilar bangsa Tiongkok ya, di Peranakan yang ada di luar. Dan kemudian ada surat kabar Tionghoa yang memang sudah ada sebelum tahun 1900. Artinya kemudian surat kabar itu menyuarakan apa pada saat itu Prof? Apakah juga termasuk isu politik pada saat itu? Karena hampir banyak sekali surat kabar yang kemudian dimiliki oleh etnis Tionghoa pada saat itu. Ya, sebetulnya surat kabar itu yang tertua di Netherlands East Indies itu adalah surat kabar yang berbahasa Belanda dan Melayu. Apalagi yang Melayu itu. Yang Melayu tapi pemimpinnya, redaksinya umumnya itu Indo-Belanda. Dan juga orang Manado. Tapi juga banyak peranakan Tionghoa. Karena orang-orang Tionghoa itu yang menjadi peranakan, itu sudah tidak menguasai bahasa Tionghoanya lagi. Nah, mereka itu menggunakan bahasa Melayu pada waktu itu belum menjadi bahasa Indonesia. Dan mereka itu juga menerbitkan surat kabar Melayu. Jadi surat kabar itu bukan di dalam bahasa Tionghoa, bukan dalam bahasa Tiongkok itu. Orang-orang yang menggunakan bahasa Tiongkok kemudian disebut Tionghoa Totok. Nah itu mereka itu menggunakan bahasa Tionghoa. Tapi itu setelah abad ke-20, bukan di abad ke-19. Jadi disebut peranakan karena memang kemudian lahir di Indonesia. Ya, mereka itu sebetulnya peranakan itu adalah katanya itu mereka juga offspring daripada kawin campuran katanya. Karena bujangan-bujangan yang dari Tiongkok sana datang kemari itu tidak membawa istri. Ya, itu kita perlu bahas sesi terpisah itu. Oke, jadi karena itu ya, jadi mereka itu bahasanya jadi dia menggunakan bahasa lokal. Ya, yang umumnya kalau di Jakarta bahasa Jakarta, kalau di Jawa bahasa Jawa begitu. Cuman medium komunikasi yang digunakan itu adalah bahasa Melayu yang kemudian dinamakan bahasa Indonesia.
lanjut setelah Soekarno, kemudian mendorong beberapa orang Tionghoa untuk masuk ke dalam pemikiran-pemikiran beliau ya. Ya. Artinya kemudian kita melihat berbagai bentuk proses-proses yang pada akhirnya kebijakan itu dipengaruhi oleh, kita sebutnya atau Prof menyebutnya, para elit pribumi. Mungkin sebelum kita bercerita tentang ini ya, saya mau menambah sedikit tentang Bung Karno ya. Silakan. Ya, setelah kemerdekaan, ya, Bung Karno itu mulai juga berpikir tentang ideologi atau konsep bangsa. Pada tahun 1963 dalam Kongres Baperki itu, dia itu membuat satu pidato itu yang luar biasa. Di dalam pidato itu dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu apa? Bangsa Indonesia itu terdiri daripada suku-suku bangsa. Last but not least dikatakan, itu suku Peranakan Tionghoa itu juga merupakan salah satu suku daripada bangsa Indonesia ini. Nah, yang sayangnya kemudian konsep semacam ini tidak diterima oleh penguasa Orde Baru. Ya. Nah, jikalau boleh saya menceritakan sedikit kebijakan? Boleh. Ya, kebijakannya Orde Baru ini yang diketuai oleh Presiden Soeharto. Dia ini tidak menerima peranakan itu sebagai salah satu suku bangsa. Dia maunya setiap orang Tionghoa, baik totok maupun peranakan, semua harus berasimilasi, harus membaur, harus menjadi bangsa pribumi, suku bangsa pribumi. Nah, jadi dalam keadaan ini, peranakan dan totok itu dijadikan satu lagi. Seakan-akan mereka itu sudah bukan orang Indonesia. Sudah bukan orang Indonesia. Bukan dijadikan satu menjadi orang Indonesia. Satu. Jadi seakan-akan mereka itu apa ya? Mereka itu mungkin warga negara Indonesia, tapi mereka itu bukan bangsa Indonesia itu. Dan bangsa itu karena bangsa sebagaimana disebutkan juga, bangsa Indonesia itu kan terdiri dari suku bangsa, ya. Suku-suku itu. Nah, jika kalau misalnya peranakan Tionghoa atau suku Tionghoa bukan sebuah suku, nah itu bukan bagian dari bangsa Indonesia. Gitu. Dan di samping itu, kebijakan pemerintahan Soeharto itu juga kepingin mengasimilasikan semua orang-orang Tionghoa yang ada di bumi Indonesia. Nah, dengan membasmi pilar-pilar kebudayaan Tionghoa perantauan. Apa saja itu, Prof? Nah, yang itu ada 3 pilar. Sebenarnya 4 pilar, tapi yang umum orang menceritakannya hanya 3 pilar. Pilar pertama itu perkumpulan etnis Tionghoa. Pilar kedua itu adalah sekolah Tionghoa. Pilar yang ketiga itu adalah media atau surat kabar Tionghoa. Dan zaman Soeharto ini, 3 ini dikikis habis. Dan tanpa 3 pilar ini atau sokoguru, jadi masyarakat Tionghoa itu jadi dipaksakan menjadi sebagian daripada yang apa dinamakan pribumi. Apakah berhasil? Ya, pada waktu itu karena nggak ada sekolah Tionghoa, nggak ada kumpulan Tionghoa, nggak ada media Tionghoa itu. Jadi orang-orang Tionghoa itu sudah tidak bisa berbahasa Tionghoa lagi. Yang tua-tua masih tetap bisa, tapi yang lahir setelah Orde Baru, nah itu semuanya. Jadi ini yang tidak menguasai bahasa lagi. Dimaksud dengan tujuan asimilasi itu adalah itu. Yang dinamakan asimilasi bukan saja ini, tetapi ini Indonesianisasi. Ini mungkin tahap yang pertama. Asimilasi itu akhirnya melebur sehingga lenyap di dalam nasion Indonesia. Tapi nasion Indonesia itu apa? Karena kalau kita kembali kepada suku bangsa itu, jadi setiap orang itu, Tionghoa itu
meleburkan diri atau berasimilasi ke dalam satu bangsa setempat, suku bangsa jadinya. Jadi menjadi salah satu suku bangsa setempat. Apakah suku bangsa itu menjadi merupakan bangsa Indonesia? Ya, jikalau bangsa Indonesia itu diartikan sebagai satu bangsa atau satu nasion yang terdiri dari suku bangsa, iya. Tapi bagaimana hubungan suku bangsa dengan nasion itu? Sebenarnya masih belum menyatu. Bangsa Indonesia yang sejati itu sedang dibangun, belum benar-benar lahir mungkin. Tapi sekarang sedang berjalan. Ya. Artinya ini proses yang terus menerus yang terjadi. tidak akan ada ujungnya itu. Karena membuat satu bangsa, bangun satu bangsa bukan 10 tahun, 20 tahun, mungkin ratusan tahun dan ribuan tahun. Saya membayangkan apabila Presiden Soekarno pada saat itu menyebutkan dan kemudian menetapkan itu sebagai sebuah keputusan. Apa yang terjadi hari ini dengan nama suku peranakan Tionghoa itu ya? Ya, jadi kalau pada waktu itu dijadikan TAP MPR dan sebagainya, mungkin sejarah peranakan Tionghoa itu akan ditulis kembali itu. Mungkin masalah yang dinamakan masalah Tionghoa itu mungkin sudah tidak begitu runcing, atau mungkin bukan masalah Tionghoa, mungkin masalah asing, orang asing, atau masalah ekonomi. Tadi ada satu pertanyaan yang belum sempat Prof sampaikan ketika kita diskusi tentang elit pribumi dalam membuat kebijakan-kebijakan. Ini artinya apakah setiap masa selalu kemudian mayoritas elit pribumi kemudian menentukan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya mempengaruhi budaya masyarakat Tionghoa sendiri? Ya, umumnya kebijakan itu dibuat oleh elit pribumi kan. Mereka itu yang mengambil keputusan, mereka itu yang membuat peraturan. Betul. Jadi bagaimana yang mereka inginkan itu kadang-kadang tercermin di dalam kebijakan. Tapi dalam kebijakan itu tidak selalu sesuai dengan imajinasi atau keinginan, persepsi daripada elit pribumi. Sebetulnya Indonesianisasi itu sudah berjalan, apalagi dengan ada peraturan ganti nama. Ya. Nah, orang-orang Tionghoa itu diberikan nama apa yang dinamakan Indonesia. Tapi saya juga kadang-kadang juga agak bingung, apa jangan dinamakan nama bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan kalau bukan Tionghoa aja, semuanya Indonesia. Prof setuju dengan itu? Kira saya ada benarnya juga. Akan tetapi itu kan persepsi yang lama. Persepsi yang baru itu saya kira ini bertentangan dengan konsep Indonesia. Karena Indonesia itu adalah masyarakat majemuk, dan orang-orang Tionghoa, kebudayaan Tionghoa itu merupakan salah satu bagian daripada masyarakat Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Jadi biarpun mau atau tidak mau, itu peranakan Tionghoa di Indonesia adalah bagian daripada masyarakat Indonesia, kebudayaan Indonesia, dan berturun-temurun juga mereka itu akan ada di Indonesia. Ya. Apa yang terjadi kemudian pada pemerintahan berikut, katakanlah zamannya Pak Habibie atau zamannya Gus Dur? Ya. Oke, mungkin sebelum ini saya teruskan tentang Indonesianisasi itu. Mengapa akhirnya image yang diingini menjadi orang Indonesia, menjadi suku Indonesia asli yang dinamakan asli, kemudian tidak tercapai karena zaman Soeharto itu sendiri juga menghadapi realitas yang luar biasa. Contohnya apa itu, Bro? Contohnya itu misalnya negara Indonesia ini adalah negara Pancasila. Jadi agama itu
penting sekali. Dan negara tidak bisa membubarkan agama. Jadi orang-orang misalnya ada agama Tionghoa misalnya, Buddha itu banyak juga, ada yang Mahayana itu sebetulnya adalah agama yang berbau-bau ketionghoaan juga begitu. Itu tidak bisa dibubarkan. Dan juga Konghucuisme dan sebagainya, biarpun bisa tidak di-recognize, tidak diakui, tetapi tidak bisa dilarang. Ya. Nah, orang-orang Tionghoa itu dengan menganut agama-agama itu, mereka tetap bisa mempertahankan kebudayaannya dan identitasnya. Tapi yang paling penting bagi saya adalah masalah ekonomi. Dan negara pada waktu itu kepalanya itu Presiden Soeharto itu sengaja memperkukuh di perbedaan antara pribumi dan non pribumi. Pribumi itu sama yang ekonomi lemah katanya, biarpun banyak juga yang kaya. Dan yang non pri itu adalah yang ekonomi kuat katanya. Tapi dengan membedakan pribumi dan non pribumi, nation building itu tidak akan bisa terlaksana. Karena selalu ada pemisah. Biarpun bagaimana begitu sudah berindonesianisasi, itu akan tetap dianggap non-free. Ya, karena Indonesianisasi itu sendiri tidak ada pakem yang jelas oleh setiap presiden mungkin ya, Prof. Meskipun ada action-actionnya, ada tindakan-tindakannya, tapi mengukur pada saat tadi ya Prof sampaikan, di mana kesuksesan sebuah proses Indonesianisasi tadi, mungkin pada saat itu tidak ditulis sejelas seperti GBHN atau sejelas Repelita. Ya benar, karena apa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia itu, cuma sekelompok elit itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu harus dikaitkan dengan kepribumian. Bangsa Indonesia itu berdasarkan pribumi. Jadi yang non-pri itu tidak bisa masuk ke dalam konsep bangsa Indonesia ini. Nah itu mungkin zaman dulu setelah lengsernya Soeharto itu cara berpikir semacam ini mulai berubah. Ya. Dan jadi konsep bangsa itu lebih luas. Betul. Jadi bukan pribumi aja, bukan saja pribumi. Bahkan istilah pribumi, non-pribumi itu dihapus oleh Presiden Habibie. Betul. Presiden Habibie mengatakan bahwa tidak ada lagi istilah non-pri dan pri, semua disebut pribumi. Ya, sebabnya itu apa? Sebab itu kalau mau menyatukan bangsa, itu adalah hal yang harus dibuat. Sebetulnya juga ini bukan saja untuk orang-orang Tionghoa atau bangsa atau suku bangsa Tionghoa. Ini juga untuk suku bangsa lain. Jadi kalau orang Jawa misalnya pergi ke Sumatera, dia bukan pribumi lagi. Dia non-pri. Bukan putra daerah. Nah, jikalau logika semacam ini mau diteruskan, kapan bisa habis-habisnya? Atau orang sudah beberapa turunan misalnya, selalu menetap di daerah itu. Sebetulnya ya sudah cuman kebetulan keturunan aja, tapi kebudayaannya dan orientasinya itu sudah bukan asing lagi. Ya mengapa tidak diterima sebagai pribumi? Nah justru sekarang ini orang asli, Indonesia asli itu sudah diberikan definisi yang berlainan. Ini merupakan satu kemajuan yang luar biasa. Ya, meskipun dengan kemajuan teknologi, sosial media, masih kita mendengar sana-sini istilah-istilah pri non-pri ya. Tapi sebenarnya secara tegak lurus, mungkin secara de facto, kita sudah tidak melihat itu lagi. Sebetulnya itu pri dan non-pri itu. Khususnya di kalangan cendekiawan lah. Ya, sebetulnya ya jikalau di cendekiawan itu
kadang-kadang orang yang mempunyai prasangka itu tetap menggunakan itu. Ya. Tapi kalau yang lebih dadanya itu lebih lapang itu mereka mungkin tidak mau menggunakan istilah semacam itu ya. Biarpun demikian, ini suatu kenyataan juga bahwa ada kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Nah inilah yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan mungkin dengan hati-hati, dengan kebijaksanaan. Ya, ya. Bagaimana dengan zaman pemerintahan Gus Dur? Nah, Gus Dur ini sebetulnya sangat menarik ya, karena dia ini biarpun seorang kiai, cuma dia ini suka Beethoven, suka musik klasik dan sebagainya. Yang aneh juga dia lebih suka suka membaca cersil cerita silat. Cerita silat. Pada waktu itu cerita silat yang diterjemahkan oleh OKT gitu, dia paling suka sekali. Di Star Weekly kalau datang katanya Gus Dur itu terus membaca cerita silat yang bersambung itu. Pada waktu itu kalau nggak salah cerita silat yang dimuat ya, yang saya pernah baca juga mengada kesan yang dalam itu adalah pedang ular emas. Nah dia dan bukan Gus Dur itu, tapi juga keluarga Gus Dur itu, mereka itu senang sekali dan lagi hafal sekali tentang tokoh-tokohnya, jalan ceritanya, bahkan lebih pandai mungkin daripada peranakan Tionghoa sendiri mungkin. Dia, nah ini yang menarik, dia ini terhadap agama atau kelompok minoritas itu mempunyai simpati yang luar biasa. Betul. Dan dia itu mengakui Konghucuisme itu, agama Konghucu sebagai agama. Dan juga dia itu adalah presiden yang menghapus kalau nggak salah peraturan presiden nomor 14 kalau nggak salah, di mana adat istiadat atau pesta kesukuan Tionghoa itu tidak bisa dirayakan di publik begitu. Sehingga kita bisa melihat barongsai lagi, Barongsai. Imlek lagi ya. Ya benar. Dan ini dia di samping itu dia juga yang pertama itu membuat Imlek itu semacam libur fakultatif yang menjadikan hari libur nasional ya. Imlek itu adalah Presiden Megawati. Zaman Bu Megawati itu dia itu menetapkan bahwa Imlek, hari raya Imlek itu adalah hari raya nasional. Nah, ini mungkin ada hubungannya juga dengan Bung Karno juga ya. Karena Bung Karno itu dia terpengaruh sekali dengan nasionalisme Sun Yat-sen itu. Bahkan Pancasila itu ada 3 silanya itu diambil dari doktrin Sun Yat-sen itu. Ya. Yang menarik ya, setelah Gus Dur, Megawati ini SBY itu sebenarnya juga meneruskan apa yang telah dibuat oleh presiden sebelumnya. Jadi Imlek itu tetap menjadi hari libur nasional, ya. Bahkan dalam kementeriannya itu juga semacam di kabinet Gus Dur dan juga Megawati. Ini etnis Tionghoa itu juga dijadikan menteri begitu. Nah itu juga biarpun simbolik ya, tapi itu juga dianggap bahwa jadi orang-orang Tionghoa itu sebetulnya dalam rangkulan nasion dan bangsa Indonesia ini.
Ya, ya. Menarik karena dari masa ke masa tadi Prof Ya. cerita mulai dari Soekarno Ya. sampai kemudian SBY, Ya. terjadi perubahan-perubahan yang menjadi contoh nyata tentang peran elit politik ya, Ya. dalam membentuk budaya-budaya. Ya, benar. Bahkan mungkin ada budaya-budaya baru yang hari ini tidak lagi datang langsung dari Tiongkok berkat peran-peran asimilasi, akulturasi dari budaya-budaya tersebut. Ya, sebetulnya kalau kita lihat peranakan itu ya, peranakan Tionghoa begitu, atau orang-orang Tionghoa yang sudah bermukim di sini sekian lama, itu pengaruh Indonesia itu tebal sekali, kental. Baratnya itu kental. Itu mereka adalah penyatuan atau kesatuan daripada pelbagai kebudayaan dan civilization mungkin. Jadi sebetulnya ini ya mungkin ada ciri-ciri Tionghoanya itu, tapi di samping itu ada ciri-ciri lain. Mungkin yang lebih menonjol ciri-ciri keindonesiaannya itu. Ya. Dan ciri-ciri keindonesiaannya itu kadang-kadang terlupakan. Karena apa? Ya karena main politik lah. Jadi kalau main politik itu sesuatu itu bisa dikesampingkan ya. Cuman secara akademis begitu. Jikalau kita mau melihatnya secara tenang gitu, ya sebetulnya kalau misalnya seseorang itu udah lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, mau tidak mau, kita bisa melihat bahwa keindonesiaannya itu sudah mendarah daging lah, sudah menjadi salah satu bagian daripada kehidupannya. Ya, ya. Biarpun kemana, logatnya itu mau diubah gitu, Ya. Jawanya tetap keluar, Betawinya tetap keluar begitu. Dan kita semakin bisa melihat itu ketika orang-orang Indonesia, Ya. termasuk suku Tionghoa, Ya. ada di luar negeri sebagai Ada di luar diaspora. Ya, Itu benar, Indonesianya kental sekali. Iya. Nah, ini sebetulnya setiap suku itu saling belajar juga lah ya. Dengan perkembangan zaman itu, dengan globalisasi apalagi ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak diketahui sekarang menjadi tegas bahwa Indonesia itu bukan terjadi daripada kebudayaan asli. Nggak ada yang asli itu. Itu Indonesia itu adalah kesatuan daripada kebudayaan dunia yang luar biasa. Ya. Jadi semakin clear kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi, kebijakan-kebijakan, peran para penguasa pada setiap zaman. Tentu kemudian tidak lepas dari presiden terakhir Pak Jokowi. Bagaimana pandangan Prof terhadap proses peranakan Tionghoa selama masa beliau juga? Ya, zaman Presiden Jokowi ini sejauh pengamatan saya ini, aktivitas orang-orang Tionghoa itu lebih kentara ya. Bahkan politik lebih aktif dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Contohnya itu karena adanya Ahok lah. Dan karena Ahok itu pernah menjadi wakil gubernur, ketika Jokowi menjadi presiden dia menjadi gubernur DKI, dan ini rupanya menarik banyak perhatian. Jadi peranakan Tionghoa itu terpengaruh oleh aktivitas semacam ini. Bisa jadi sebenarnya perkumpulan itu bukan dalam konteks perkumpulan politik terhadap etnik Tionghoa, tapi lebih kepada isu antropologi dan sosiologi untuk berbaur. Katakanlah suku Batak, suku Sunda juga memiliki kelompok-kelompok komunitas yang pada akhirnya berkumpul karena kepentingan antropologi gitu, karena kesamaan kebiasaan. Saya setuju itu, ya. Ya, memang ada persamaan yang semacam itu ya. Jadinya itu merupakan primordial sentiment dan sebagainya begitu. Ya, Batak apalagi ya. Ya, ini salah satu kebutuhan.
Cuma yang penting itu apakah dalam rangka-rangka yang besar begitu, suku-suku bangsa Indonesia itu bisa bersatu. Jangan dipisah-pisahkan oleh kesukuan. Bukan kesukuan aja sebetulnya. Agama itu lebih parah lagi. Jadi apakah bisa semuanya itu menganggap dirinya sebagai bangsa Indonesia? Mengkesampingkan ini yang dinamakan primordial sentiment itu. Ini merupakan tantangan yang sangat besar. Ya. Nah, terhadap poin itu Prof, melihat katakanlah 5 tahun dari sekarang. Hari ini kalau Prof sudah sadari, dan ini menarik sekali, ada baby boomers, ada X, ada Y, sekarang sudah ada Z, sekarang sudah ada Alpha. Bagaimana kemudian generasi-generasi ini kemudian tumbuh dan melihat konteks etnis peranakan Tionghoa sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari perjalanan hidup dari sudut pandang yang lebih modern. Apa yang Prof perhatikan dalam 5 tahun ke depan atau katakanlah 10 tahun ke depan ya, yang bisa menjadi semacam jalur atau proses perjalanan etnik Tionghoa sendiri di Indonesia? Ya, kita mesti melihat situasi global ini. Indonesia tidak berdiri sendiri. Indonesia adalah bagian daripada global society. Dan selainnya Indonesia itu banyak negara-negara lain, apalagi superpower. Selainnya Amerika sekarang yang bangkit itu ada RRT. Nah, bangkitnya RRT ini bagi saya ini sangat penting. Karena RRT yang dulunya tidak kuat, yang dulunya tidak mempunyai self-confident, sekarang mereka itu sudah mulai mempunyai soft power. Soft power itu apa yang dinamakan kekuasaan lunak begitu, itu sudah mulai menyebar. Dan di samping itu kita juga melihat bahwa banyak imigran-imigran yang baru. Dan imigran yang baru yang dari RRT itu 80% mereka itu menuju ke negara-negara yang sudah maju. Di barat, bahkan juga Jepang, Australia, New Zealand dan sebagainya. Tapi 20% itu datang ke Asia Tenggara. Nah, yang dinamakan imigran baru ini lain dengan orang-orang Tionghoa yang lahir dan dibesarkan di Asia Tenggara. Demikian juga halnya yang di Indonesia. Jadi mungkin ada yang mengatakan apakah ini sejarah berulang? Ya. Jadi semacam ini yang totok yang baru, yang sekarang yang ada semua udah menjadi peranakan. Ya. Nah, ini adalah totok yang baru. 2.0 ya. Nah, akan tetapi ini totok yang baru ini lain daripada yang dulu, karena totok yang baru sebagian itu kaya raya. Lagian profesional mereka. Ya. Di samping itu lain daripada yang dulu. Karena yang dulu itu transportation susah dan sebagaimana, mereka itu menetap. Mereka ini enggak, mereka ini semacam daun teratai ini terus mengapung ke tempat-tempat yang lain begitu. Jadi tidak mempunyai akar yang kuat begitu. Nah ini jadinya kita mesti melihat bahwa kelompok ini itu jangan disamakan dengan kelompok yang sudah ada di Indonesia begitu. Ya. Nah, kelompok yang semacam ini sudah ada di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Ya. Apakah adakan interaksi enggak? Interaksi itu ada, bukan saja antara peranakan dan yang ini yang imigran yang baru, bahkan juga yang non peranakan juga mengadakan interaksi. Ini akan mempengaruhi kebudayaan di Indonesia juga. Jadi sekarang soft power di Indonesia, soft power China di Indonesia ini juga banyak yang sudah mulai merasanya. Ya. Kalau dulu migrasi mungkin karena keterbatasan ekonomi, isu perang gitu ya. Sekarang migrasi karena kemampuan finansial ekonomi untuk kemudian memilih
negara mana atau daerah mana mereka ingin tinggal. Ya benar, Gitu. benar. Ya mereka itu banyak begitu yang sudah mencicip kehidupan yang enak itu di luar negeri, mungkin mereka mau menetap di luar. Tetapi karena di RRT itu kehidupan mereka juga cukup baik sekarang. Jadi banyak juga yang mau kembali ke RRT setelah mengembara sekian tahun begitu, akhirnya mereka udah pulang. Tapi bagi peranakan Tionghoa di Indonesia, ini adalah kampung halamannya. Pulang kampung, ya pulang mungkin ke Indonesia. Ya itu mungkin bukan tantangan tapi satu kajian menarik yang bisa kita lihat 5-10 tahun ke depan ya. Ya mungkin juga, itu. Dan sekarang ini pengkajian tentang Tionghoa, tentang masyarakat imigran sebagainya ini harus diteruskan. Betul. Ya karena banyak hal-hal yang baru yang belum diketahui sebelumnya. Ya. Dan artinya buku ini masih relevan karena masih ada pribumi minoritas Tionghoa dan China, karena China akhirnya juga menjadi bagian dalam proses 20% tadi ya. Ya, ini China ini juga, peran China ini penting bukan saja untuk minoritas Tionghoa di Indonesia, tapi juga untuk negara Indonesia. Ya. Baik. Sebagai kekuatan ekonomi yang luar biasa itu, ini China itu tidak bisa dilupakan. Ya. Bahkan mereka itu juga mulai lebih aktif daripada yang dulu-dulu. Ya. Satu hal mungkin yang saya juga harus membicarakannya itu, apakah masalah Tionghoa ini sekarang sudah tidak ada begitulah. Jadi artinya apakah isu peranakan Tionghoa ini masih layak untuk kita diskusikan untuk masa-masa ke depan? Ya secara akademis ini banyak orang masih mau membahas masalah Tionghoa. Padahal masalah Tionghoa itu ya interpretasinya kan berbeda-beda. Tapi ada yang mengatakan ya tetap ini ada masalahnya. Masalah gimana? Karena orang-orang Tionghoa di sini katanya mereka kaya-kaya. Tapi apa ini masalah orang Tionghoa atau masalah sosial? Masalah sosial begitu. Karena bukan yang kaya-kaya bukan orang Tionghoa aja. Ya. Ya begitu. Cuma di kalangan akademis pada suatu ketika dikatakan ya masalah orang Tionghoa ini adalah masalah asimilasi. Apakah sekarang masalah asimilasi itu tetap penting? Mungkin sudah nggak penting lagi. Kalau asimilasi diartikan sebagai A plus B equal A. Indonesia pribumi tambah Tionghoa menjadi pribumi. Oleh karena ini sudah tidak mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya yang sekarang adalah pribumi dan non pribumi jadi Indonesia. Jadi orang-orang Tionghoa itu sudah menjadi Indonesia. Mungkin masalahnya itu sudah tidak ada. Tapi mereka mengatakan no. Tetap masalah asimilasi. Karena Tionghoa itu asing. Ya. Tionghoa itu masih menjadi pribumi. Tapi saya kira pandangan semacam ini sudah terlampau kolot begitu. Ya. Ada satu tokoh Tionghoa yang kemudian disebut sebagai tokoh asimilasi, Pak almarhum Yunus Yahya. Yunus Yahya. Ya. Nah ini juga cukup penting. Ini Pak Yunus Yahya itu namanya Lau Chuanto, seorang ekonom padahal ya. Dia ini seorang Kristen dan juga tokoh daripada piagam asimilasi. Ini pada zaman dulu sebenarnya. Zaman di abad ke-20. Tapi sampai sekarang masih banyak orang juga mengingat dia gitu. Dia itu mengatakan bahwa masalah
Tionghoa itu, bangsa asimilasi ini, ya akan selesai jikalau semua orang Tionghoa itu masuk Islam. Masuk Islam, selesai masalah pembauran. Akan tetapi kemudian dia seorang ekonom ya, tapi dia melepaskan atau tidak lagi mengingat bidang dia itu. Baru kemudian dia sadar bahwa loh, kenapa sekarang yang dinamakan asimilasi itu masih belum selesai? Masih ada golongan yang kuat, golongan yang lemah, ekonomi kuat, ekonomi lemah dan sebagainya. Jadi dia membuat slogan yang baru. Pribumi kuat, kunci pembauran. Jadi sebetulnya dia dengan tidak sadar dia menggeser argumentasi dia itu dari agama sebetulnya menjadi ekonomi. Dan masalah ekonomi itu adalah masalah sosial. Jadi bukan masalah etnis lagi. Ya. Nah itu di dalam bidang lain nggak ada hubungannya dengan asimilasi. Biarpun demikian, kira saya zaman ini masih zaman nasionalisme. Nasion atau bangsa itu tetap penting. Di mana-mana nasionalisme itu masih pasang, belum surut. Jadi pembangunan bangsa itu akan tetap berjalan. Ya. Tapi bangsa definisinya bukan lagi bangsa yang sangat narrow, yang sangat sempit. Tapi satu bangsa yang lebih luas lagi, yang bisa menampung banyak aspirasi, di mana kesatuan merupakan satu elemen yang paling penting. Prof. Leo, terima kasih banyak sudah banyak berbagi dengan kita semua. Saya sendiri tambah paham tentang isu ini. Satu lagi pertanyaan terakhir, mengapa Prof begitu fit, begitu sehat, begitu segar di usia 83 tahun ini? Apa tipsnya? Fixnya itu mungkin begini ya. Selama kita hidup, kita selama ini mau belajar, mau bekerja, mau menggunakan pikiran kita, tapi dengan cara demikian mungkin kita tetap awet muda mungkin. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Tentu saja ini menambah wawasan kita tentang pemahaman etnis Tionghoa di Indonesia dan tentunya membangun rasa cinta kita pada Indonesia. Sampai di episode berikut, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.